Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bellatrix Miniko, guru kelas 3 dari SD Negeri Sudimara. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Baik, pada pembelajaran pertama, pembelajaran kemarin, kalian pasti sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, lalu sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ingat kembali apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, betul, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat, memerlukan makan dan minum. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Bagus, masih ingat ya? Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari makhluk hidup bergerak. Jadi, makhluk hidup itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama manusia. Manusia itu bergeraknya menggunakan kaki. Bisa berjalan dan juga berlari. Nah, yang kedua kita bahas hewan. Hewan itu cara bergeraknya bermacam-macam. Yang pertama, hewan berjalan dengan contohnya apa saja? Ada kucing, ada harimau, dan juga ada sapi. Siapa lagi bisa menyebutkan selain hewan-hewan yang tadi? Ada kambing, ada ayam, ada bebek. Ya, betul sekali. Nah, yang selanjutnya, hewan yang melompat. Wah, apa saja ya hewan yang melompat? Iya, betul. Jadi hewan yang melompat itu yang sering kalian lihat nih adalah katak. Katak itu melompat. Lalu selain katak ada apa lagi? Ada hewan kanguru, tahu kan? Selanjutnya yang ketiga, hewan yang berenang. Berarti hewan ini hidupnya di mana? Betul, hewan yang berenang itu hidupnya di air. Contohnya apa saja? Yang pertama, jelas ada ikan, berbagai macam ikan. Lalu yang kedua ada singa laut. Yang ketiga ada cumi-cumi. 4. Hewan yang terbang. Sebagian besar unggas dapat terbang. Misalnya berbagai jenis burung, mereka akan terbang menggunakan sayap. Jadi sayap adalah alat untuk bergerak. Nah, tapi ada beberapa unggas yang bergeraknya bukan dengan cara terbang, yaitu dengan cara berjalan. Yang seperti tadi sudah Guru sebutkan, contoh unggas yang tidak bisa terbang yaitu ada ayam, ada burung unta, seperti itu. 5. Hewan yang melata. Nah, hewan yang melata bergerak dengan perutnya. Contohnya apa saja? Contohnya cacing. Dia melatakan di atas tanah. Dia bergerak menggunakan perut. Yang kedua ada siput. Yang ketiga ada ular. Nah, ketiga hewan tadi adalah hewan yang melata. Selanjutnya, Bu Guru ada pertanyaan. Apakah tumbuhan bergerak? Ya, jadi tumbuhan itu
juga bisa bergerak meskipun gerakannya itu sangat terbatas, tidak terlihat jelas seperti manusia dan hewan. Lalu tumbuhan cara bergeraknya bagaimana, Bu? Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akarnya bergerak ke bawah atau ke dalam tanah. Jadi itulah cara tumbuhan bergerak. Berbeda dengan cara bergerak manusia dan hewan. Jadi tumbuhan memiliki cara bergerak tersendiri. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Nah, manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Lalu untuk tumbuhan juga bernafas. Nah, kalau tumbuhan ini alat pernafasannya namanya stomata atau mulut daun dan lentisel atau lubang kecil pada batang. Jadi tumbuhan juga bernafas ya. Untuk hewan memiliki bermacam-macam alat pernafasan. Tergantung hewan itu hidupnya di mana. Contohnya ikan yang hidupnya di air itu bernafas menggunakan insang. Nah, kalau misalkan binatang seperti cacing, itu dia bernafasnya menggunakan kulit. Seperti itu ya. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Sebelumnya, kalian harus tahu perbedaannya tumbuh dan berkembang itu apa. Nah, diingat ya, sambil lihat gambar yang ada di layar. Jadi, tumbuh itu adalah bertambah tinggi dan berat. Semuanya berlaku pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Contohnya, kalian ketika kelas 1 berat badannya dan tinggi badannya akan berbeda dengan ketika kalian berada di kelas 2, di kelas 3, dan sampai kelas 6. Pasti akan semakin bertambah tinggi dan bertambah berat. Nah, untuk tumbuhan bisa kalian praktekkan di rumah. Misalkan kalian menanam bibit kangkung. Nah, nanti kalian amati. Awalnya bentuknya benih kecil. Kalian rawat, kalian siram, kalian beri pupuk, dia akan tumbuh. Selanjutnya hewan. Contohnya ayam. Kalian pasti sering lihat ayam dan banyak ayam di sekitar lingkungan kalian. Ayam itu awalnya berasal dari apa? Dari telur menetas, dia jadi ayam kecil, ya kan? Lalu dia tumbuh. Nah, lama-lama menjadi besar badannya, semakin berat. Nah, itu adalah bukti bahwa makhluk hidup tumbuh. Lalu yang selanjutnya berkembang biak. Apa sih berkembang biak? Berkembang biak itu adalah bertambah banyak. Contohnya, kalian membeli kambing. Kambingnya tadinya hanya 2. Nah, lalu induk kambingnya beranak, keluar anak kambingnya 3. Jadi tadinya kalian punya kambing 2 ditambah anak kambing 3, jadi kalian punya 5 kambing. Itu adalah contoh berkembang biak.
hidup yang selanjutnya adalah makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Nah, untuk apa sih makan dan minum? Nah, jadi makanan dan minuman yang kalian konsumsi nanti akan diolah oleh tubuh menghasilkan energi. Energi itu digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan kegiatan atau untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, kalau untuk manusia dan hewan itu mereka makan ya, tapi kalau tumbuhan makannya apa ya? Nah, jadi tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri atau bisa memproses makanan sendiri, yang biasa kita sebut dengan istilah fotosintesis, seperti yang tertera di layar kalian ya. Jadi dari proses fotosintesis itu menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini adalah zat makanan yang nanti akan digunakan oleh tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Mari kita amati gambar yang ada di layar. Di situ ada seorang anak laki-laki yang menutup matanya karena silau terkena sinar matahari. Nah, itu yang disebut makhluk hidup peka terhadap rangsang. Yang selanjutnya itu ada pohon putri malu. Misalkan kalian di jalan ada pohon putri malu lalu tidak sengaja tersentuh, atau misalkan sengaja kalian sentuh, pasti daunnya akan menutup ya. Yang tadinya terbuka kalian sentuh, lalu daunnya akan menutup. Yang selanjutnya itu ada kaki seribu, binatang kaki seribu. Nah, kalau misalkan kalian melihat binatang kaki seribu, kalian sentuh dengan benda, jangan menggunakan tangan ya. Kalian sentuh menggunakan benda. Ketika kalian menyentuh badannya, kaki seribu itu akan langsung menggulungkan badannya. Nah, yang kita bahas tadi adalah contoh makhluk hidup peka terhadap rangsang. Di antara manusia, hewan, dan tumbuhan, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara, seperti yang tertera di gambar ya, di layar. Itu yang pertama, ada berjalan ke samping kiri. Coba sekarang kalian praktekkan. Berjalan ke samping kiri, lalu berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang. Bisa? Selanjutnya berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri, berlari belok-belok atau zigzag, lalu berlari membentuk lingkaran. Bagaimana menyenangkan ya? Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bersyukur ini merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana cara bersyukur? Caranya adalah menjaga kesehatan tubuh. Seperti yang tadi sudah Bu Guru sampaikan, tubuh ini adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga harus kita jaga kesehatannya. Itu tadi cara kita bersyukur. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri berbagai macam hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini? Nah, caranya yang pertama adalah tidak melakukan pemburuan liar terhadap hewan. Lalu tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara liar. Lalu kalian juga bisa melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi menanam kembali tanah yang tidak ada tanamannya supaya menjadi lahan yang lebih hijau. Lalu selanjutnya
Apabila kalian memiliki hewan peliharaan atau kalian memiliki tumbuhan yang kalian pelihara di rumah, itu harus dirawat dengan baik. Kalau misalkan hewan diberi makan, diberi minum, diberi kandang, kalau misalkan tumbuhan diberi pupuk, lalu disirami. Jadi tidak kalian biarkan begitu saja. Itu adalah tanda kalian bersyukur. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan terlebih dahulu apa saja sih yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kita sudah belajar tentang bagaimana cara bersyukur. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bu Guru mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.